Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dikutip dari terasgorontalo.com mengungkapkan bahwa akhirnya terungkap adegan kamar mandi isu hubungan Putri Chandrawati dan Om Kuat menguat 14 tahun bersama. Jadi kalau ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan bahwa apa yang dilakukan dan permasalahan sekarang ini terungkap, bahwa pelecehan seksual apakah benar dengan Kuat Ma'ruf atau dengan Brigadir J. Bahkan sekarang ini netizen sangat luar biasa sekali ya melakukan atau memberikan sebuah kritikan terhadap Ferdy Sambo, terus kemudian Chandrawati, sama Kuat Ma'ruf. Begini komentar-komentar para netizen. Allah tidak pernah tidur dan tak pernah lelah melihat semua perbuatan ciptaannya. Allah Maha mengetahui semuanya. Sakit dan sedih melihatnya. Hanya pertobatan saja yang bisa diharapkan. Maaf, omongan para tersangka tidak bisa dijadikan pegangan. Bagaimanapun mereka, ini menyelamatkan diri. Hukum harus ditegakkan. Ini pelajaran sangat berharga buat para negara, aparat negara yang bekerja sama jabatannya. Rekonstruksi tidak menghadirkan pengacara Brigadir J. Kenapa? Alasannya Pak Kamarudin tidak boleh menyaksikan rekonstruksi. Katanya mau transparan, polisi sudah hampir semua terlibat. Menjijikan penegak hukum yang semena-mena. Jadi apa yang disampaikan netizen ini benar. Kemarin itu ada Pak Kamarudin sekarang ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, kepada penegak hukum karena memberikan kebohongan, dianggap seperti itu begitu kan. Jadi artinya bahwa hukum seperti ini atas problem kasus Brigadir J, kemudian Ferdy Sambo dan sebagainya, mungkin ini akan sampai 1 tahun lagi begitu pembicaraan seperti ini. Dan bahkan masyarakat dibenturkan dengan bola liar yang mana berita-berita itu kadang mengarah kepada Brigadir J, kadang mengarah kepada Kuat Ma'ruf. Disinilah yang kemudian bahwa hukum di Indonesia ini masih ambigu, dalam artian apakah walaupun jadi tersangka, apakah segera dipersidangkan di pengadilan begitu. Karena semua apapun, yang kebenaran apapun, bukti-bukti apapun yang selama ini dipertontonkan dari hasil rekonstruksi, maka yang menyatakan kebenaran itu adalah di pengadilan nanti begitu. Jadi sangat luar biasa sekali bahwa kasus-kasus ini bahkan bukti-buktinya pun bisa dihilangkan begitu. Bahkan dari beritanya seperti ini. Akhirnya terungkap adegan kamar mandi isu hubungan Putri Chandrawati dan Om Kuat menguat 14 tahun bersama. Akhirnya terungkap Om Kuat alias Kuat Ma'ruf sudah lebih dari 14 tahun bersama Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf disebut memiliki tempat hati di Putri Chandrawati hingga terungkap adegan di kamar mandi. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf merupakan sopir pribadi Putri Chandrawati. Om Kuat atau Ma'ruf telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Om Kuat alias Kuat Ma'ruf hangat diperbincangkan setelah isu perselingkuhan dengan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati terungkap di publik. Sebagaimana informasi disebutkan bahwa Kuat Ma'ruf ternyata sudah 14 tahun lebih bersama keluarga Putri Chandrawati. Jadi 14 tahun begitu. Apapun yang terjadi selama ini, maka hukumlah seadil-adilnya, karena ini adalah merupakan pembunuhan berencana begitu. Pembunuhan berencana itu mungkin bisa dua, bisa hukuman mati atau bisa dihukum seumur hidup. Kalau toh pada hakikatnya nanti di pengadilan dihukum hanya 20 tahun, mungkin itu masih menjadi pertimbangan terhadap publik apa yang terjadi sebenarnya begitu kan. Apakah benar-benar terjadi pelecehan? Jangan-jangan selama ini yang dipertontonkan itu mungkin tidak seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi bahwa persoalan seperti inilah yang kemudian menjadi satu catatan bagi Kapolri, bagi penegak hukum, bahwa hukumlah seadil-adilnya. Kalau itu benar-benar pembunuhan berencana, maka hukumlah seadil-adilnya begitu. Bahkan beritanya sangat mencuat sekali ya, sebagai ini bukan orang baru. Ma'ruf
Kuat Ma'ruf merupakan orang terlama yang menjadi bagian dari keluarga Putri Candrawati dan Verdi Sambo. Disebutkan Om Kuat alias Kuat Ma'ruf bekerja bersama Verdi Sambo dan Putri Candrawati sejak tahun 2028. Sangat lama sekali ya. Di mana Kuat Ma'ruf bekerja di keluarga Putri Candrawati saat Verdi Sambo belum menjadi seorang jenderal. Om Kuat memiliki tempat yang spesial di hati Putri Candrawati lantaran disebut dirinya menjadi sopir pribadi yang mengantar kemanapun Putri Candrawati pergi. Bahkan kini mencuat isu perselingkuhan Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati. Hal itu dibongkar oleh mantan pengacara Baradae Diolipa Yumara beberapa waktu lalu dalam tayangan siaran televisi Tanah Air. Jadi apa yang disampaikan pengacara Diolipa itu bahwa Kuat Ma'ruf yang melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati dan Verdi Sambo itu merupakan korban, dianggap seperti itu berarti. Jadi kalau ini memang terjadi bahwa dan sekarang pengacaranya Diolipa dan Komarudin juga dilaporkan atas tuduhan kebohongan begitu. Artinya kalau ini benar-benar dilaporkan, ya tamatlah apa yang diperjuangkan oleh pengacara-pengacara ini berarti. Jadi artinya Baradae tidak ada pembelaan misalnya, kemudian dari kuasa hukum dan sebagainya kalau memang ini bukti melakukan berita bohong begitu. Jadi saya rasa adalah bahwa apa yang terjadi selama ini baik Kapolri harus memberikan tindakan yang tegas begitu. Dan bahkan berita yang baru hari ini adalah asisten rumah tangga Susi yang perempuan juga menjadi satu bukti untuk mengungkapkan kasus-kasus pembunuhan Brigadir J ini. Dan bahkan kemarin juga diperiksa tapi belum menjadi tersangka bahwa ada penyiksaan terhadap Brigadir J. Yang kemarin yang hasil rekonstruksi belum ada belum hanya bukti pelecehan seksual tapi belum ada hasil rekonstruksi penganiayaan terhadap Brigadir J. Apa yang disampaikan oleh asisten rumah tangga Susi ini katanya sih ada kamar khusus untuk penyiksaan itu begitu, tapi saya nggak tahu begitu, tapi beritanya cukup ramai sekali begitu. Terus akhirnya komentar netizen seperti ini. Kenapa Sambo biadab itu saat rekonstruksi justru hanya tersenyum? Coba perhatikan kemunafikan dari kepolisian, sangat menyolok kemunafikan dari kebohongan yang direkayasa oleh polisi. Secara institusi, Sambo pasti masih ada perlindungan dari kepolisian atau ada pembelaan karena adanya jiwa korsa yang melekat di kepolisian supaya rakyat Indonesia dapat memahaminya serta Pak Presiden agar agak ragu-ragu bertindak. Tatapan dan gerak-gerik Sambo mengisyaratkan dosa berat dan penyesalan yang terakhir. Mantap bro, hukuman mati saja buat pelajaran efek jera untuk yang lain jika berulang melakukan kejahatan yang sama. Hutang nyawa dibayar nyawa titik. Kami masyarakat Indonesia ingin keadilan untuk Brigadir Joshua. Ini hanyalah candaan buat mereka. Masihkah ada keadilan di negeri ini? Tolong otak pembunuhan hukum seumur hidup atau hukum mati atau PC seumur hidup, kita kawal terus kasus ini dengan sampai tidak ada keadilan menurut kita. Hukum itu suami istri. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini dan sengaja tidak membuat terang benderang, maka pasti anak keturunan mereka yang akan menerima karyanya. Ingat, Allah Maha melihat, Maha mendengar. Rekon manipulasi masa pengacara Brigadir J tidak dihadirkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang dilakukan sekarang ini terhadap perencanaan pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo dengan Putri Candrawati, hukum seberat-beratnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Kita di mata hukum sama, tidak ada pandang bulu, tidak ada kaya, miskin dan sebagainya. Semuanya adalah rata di mata hukum. Maka disinilah yang kemudian penegak hukum harus benar-benar mengadili seadil-adilnya terhadap setimpal yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap pembunuhan Brigadir J ini.
Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe